Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 5A, dari kelompok 4, akan membahas tentang efek Zeeman pada mata kuliah Fisika Modern. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama, saya sendiri Ai Asmi Siti Ahdia dengan NIM 12020070004. Yang kedua ada Ajeng Fajrina Hoirusada dengan NIM 12020070006. Dan yang ketiga ada Alfia Rizky Khairunisa dengan NIM 12020070009. Dan yang terakhir ada Enceng Romdoni dengan NIM 12020070024. Baik, materi yang akan kami bahas pada materi efek Zeeman. Yang pertama ada fenomena efek Zeeman yang akan dibahas oleh Ajeng Fajrina. Yang kedua ada percobaan efek Zeeman yang akan dijelaskan oleh Alfia Rizky. Yang ketiga ada kaidah transisi efek Zeeman yang akan dijelaskan oleh Enceng Romdoni. Dan yang keempat ada contoh kasus efek Zeeman yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, langsung saja ke pembahasan materi. Kepada pemateri disilahkan. Baik, terima kasih banyak kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi pertama, yaitu mengenai fenomena efek Zeeman. Fenomena efek Zeeman ini merupakan pemisahan sebuah garis spektrum menjadi beberapa bagian akibat adanya medan magnet. Nah, jadi kita bisa memahami bahwa efek Zeeman itu adalah terpecahnya atau jadi bukan hanya satu garis aja, tapi ada beberapa bagian garis spektrum yang terbagi akibat adanya medan magnet ini. Dan ternyata efek Zeeman ini dalam fisika dan astronomi merupakan pemisahan garis spektral menjadi dua atau lebih komponen. Berarti nggak hanya dua ya, yang maksud terbagi itu lebih banyak dari dua ini. Dan frekuensi yang sedikit berbeda ketika sumber cahaya ditempatkan di medan magnet. Untuk lebih lanjut, kita memahami mengenai efek Zeeman, langsung saja kita lihat bagaimana asal-usulnya fenomena ini. Next, pada slide selanjutnya bahwa fenomena efek Zeeman ini pertama kali diamati pada tahun 1896 oleh fisikawan yang bernama Peter Zeeman. Nah, fisikawan dari mana? Beliau berasal dari Belanda. Di mana Zeeman ini mulai memaparkan mengenai pelebaran garis D kuning natrium dalam nyala api yang diadakan di antara kutub magnet yang kuat. Nah, kemudian pelebaran ini sebagai pemisahan garis spektral yang berbeda menjadi sebanyak 15 komponen. Nah, secara sejarah tersebut juga fenomena atau penemuan fenomena Zeeman ini mendapatkan hadiah Nobel Fisika pada tahun 1902 yang dia bagikan dengan seorang gurunya dahulu yaitu Hendrik Anton Lorentz, di mana ia adalah fisikawan Belanda. Dan Lorentz ini sebelumnya mengembangkan teori tentang efek magnetisme pada cahaya. Nah, berhipotesis bahwa osilasi elektron di dalam atom menghasilkan cahaya dan medan magnet akan mempengaruhi osilasi tersebut dan dengan frekuensi cahaya yang dipancarkan. Nah, kemudian teori ini itu dikonfirmasi oleh penelitian Zeeman dan kemudian dikendalikan oleh mekanika kuantum, yang mana kepemimpinan garis spektral cahaya yang dipancarkan ketika elektron berubah dari satu diskrit, nah adanya tingkat energi ke yang lain, sehingga masing-masing tingkatan energi tersebut yang dicirikan adanya momentum sudut, di mana momentum sudut ini ada berupa kuantitas yang terkait dengan massa dan juga putaran. Dan hal ini ternyata terbagi dalam medan magnet menjadi substatus dengan energi yang sama. Nah, substat energi ini merupakan pola yang dihasilkan dari komponen garis spektral. Nah, dapat kita pahami bahwa pertama kalinya itu penelitian ini kan pada tahun 1896, kemudian mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1902. Dan dari sini baru dipaparkan dan dibuktikan atau dikonfirmasi oleh Zeeman yang awal mulanya teori tentang efek magnetisme pada cahaya. Nah, ternyata efek Zeeman ini tuh telah membantu fisikawan menentukan tingkat energi dalam atom dan juga mengidentifikasi dalam hal sudut momentum. Ini juga menyediakan cara yang efektif untuk mempelajari inti atom atau fenomena seperti resonansi paramagnetik, elektron, dan sedangkan dalam astronomi, efek Zeeman ini dapat dalam mengukur medan magnet pada matahari dan bintang-bintang lainnya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya mengenai fenomena efek Zeeman. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan efek Zeeman.
Percobaan efek Zeeman merupakan suatu percobaan yang membuktikan bahwa untuk elektron orbital kuantitas atau spektrum atom akan terpecah ketika E/2m yang bergantung hanya pada muatan yang diberikan medan magnet. Dalam percobaan ini, massa elektron disebut rasio magnetik. Percobaan efek Zeeman dilakukan untuk memahami prinsip terjadinya pemecahan spektrum atomik yang diakibatkan oleh pengaruh medan magnet dan menentukan magnetron Bohr elektron. Pada salah satu percobaan dari sumber yang kami temukan, alat dan bahan yang digunakan pada percobaan efek Zeeman ialah lampu kadmium yang merupakan sebagai sumber cahaya atau atom yang akan diuji pada percobaan ini. Prinsip kerja dari efek Zeeman itu sendiri adalah menguji lampu kadmium tanpa menggunakan medan magnetik cahaya yang dipancarkan oleh lampu tersebut, kemudian melewati rangkaian optik interferometer agar pada layar dapat diketahui pola gelap dan pola terangnya. Kemudian pada layar akan terlihat garis spektral yang terpisah antara satu garis dengan garis yang lainnya. Kemudian apabila medan magnet diperbesar, maka akan terlihat suatu garis yang terpecah dari garis awalnya. Variasi yang digunakan pada percobaan ini adalah memvariasi arus pada medan magnetik, karena semakin besar arus yang diberikan terhadap kumparan, maka medan listrik yang dihasilkan juga akan semakin besar. Hal ini dapat mempengaruhi spektral dari atom tersebut. Pada percobaan ini, filter cahaya berwarna merah digunakan sehingga cahaya yang dilewatkan hanya cahaya merah saja. Ketika medan magnetik besar, maka garis spektral atom akan terpecah. Namun ketika kasus yang digunakannya kecil, maka hanya terjadi pundaran saja pada spektral atomik. Namun ketika arus yang diberikan semakin besar, maka pecahan spektral atomik semakin jelas dan jari-jari yang dihasilkan akan semakin lebar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan waktunya kepada saya. Baik, langsung saja masuk materi selanjutnya tentang kaidah transisi efek Zeeman. Transisi energi pada efek Zeeman dapat terjadi akibat pergeseran frekuensi dan panjang gelombang dari garis spektrum yang menyebabkan terjadinya perubahan tingkat energi. Terdapat dua jenis transisi pada efek Zeeman, yaitu efek Zeeman normal dan efek Zeeman anomali. Nah, pada efek Zeeman normal terjadi jika garis spektrum dihasilkan oleh tahap transisi tunggal atau pemecahan dari satu spektrum garis ke dalam tiga komponen. Efek Zeeman normal ini dipelajari dengan menggunakan spektrum logam kadmium sebagai spesimennya. Nah, pemecahan garis spektrum kadmium untuk disimpulkan jadi CD dengan panjang gelombang lambda sama dengan 643.8 ke dalam tiga garis yang disebut dengan triplets Lorentz. Terjadi ketika atom CD menunjukkan sifat sebagian sistem yang tidak mempunyai spin. Ketiadaan spin pada medan magnet memungkinkan hanya akan terjadi transisi dari dp yang mempunyai panjang gelombang 643,8 Nah, digunakannya filter hijau dengan panjang gelombang 5461 angstrom dari merkuri untuk mempelajari efek Zeeman anomali. Spektrum anomali ini terpecah menjadi 9 komponen, yaitu 6 komponen untuk delta M L sama dengan kurang lebih 1, dan 3 komponen untuk delta theta ML M L sama dengan 0 dapat menggunakan
polarizer hanya untuk melihat 3 komponen garis delta M L sama dengan 0 yang tidak dapat digunakan untuk polaritas dari 6 komponen garis yang lain. Nah, pada efek Zeeman anomali dapat diselidiki dengan spektra lampu kadmium hijau. Efek Zeeman anomali menggambarkan pola spektral aneh yang muncul ketika diberikan medan magnet eksternal, di mana garis-garis yang muncul akibat medan magnet eksternal lebih dari 3 garis. Nah, di mana di sini pada efek Zeeman anomali secara sistematis di sini E sama dengan G mu B kali M1 kali B, yang mana dimana G itu adalah rasio pembanding momen magnetik dari atom sebagai dasar untuk menentukan konstanta magneton Bohr. Faktor G untuk atom bebas diberikan 2S tambah 1 Lj, sehingga dapat dituliskan untuk G sama dengan 1 tambah J kali J tambah 1 tambah S kali S tambah 1 kurangi L kali L sama dengan 1 tambah 1 per 2J kali J sama dengan 1. Baik, materi yang keempat yaitu tentang contoh kasus efek Zeeman, yaitu pada percobaan efek Zeeman dilakukan pengujian lampu cadmium tanpa menggunakan medan magnet. Jadi cahaya yang dipancarkan oleh lampu tersebut kemudian melewati rangkaian optik interferometer. Agar pada layar dapat diketahui gelap dan pola terang, pada layar akan dilihat garis spektral yang terpisah antara satu garis dengan garis yang lainnya. Kemudian medan magnet diberikan, maka terlihat suatu garis yang terpecah dari garis awalnya. Nah, itu menggambarkan kasus efek Zeeman. Baik, kesimpulan dari pembahasan tentang efek Zeeman, yaitu efek Zeeman adalah pemisahan sebuah garis spektrum menjadi beberapa bagian akibat adanya medan magnet. Efek Zeeman telah membantu fisikawan menentukan tingkat energi dalam atom dan mengidentifikasinya dalam hal sudut momentum. Ini juga menyediakan cara yang efektif untuk mempelajari inti atom dan fenomena seperti resonansi paramagnetik elektron. Percobaan efek Zeeman dilakukan untuk memahami prinsip terjadinya pemecahan spektrum atomik yang diakibatkan oleh pengaruh medan magnet dan menentukan magnetron Bohr elektron. Transisi energi pada efek Zeeman dapat terjadi akibat pergeseran frekuensi dan panjang gelombang dari garis spektrum yang menyebabkan terjadinya perubahan tingkat energi. Terdapat 2 jenis transisi pada efek Zeeman, yaitu efek Zeeman normal dan efek Zeeman anomali. Baik, kepada teman-teman yang akan bertanya atau ingin bertanya, silakan untuk mencantumkan pertanyaan di kolom komentar atau mengirim ke WhatsApp grup yang telah disediakan. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.